Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 4A B, C. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, walaupun masih dalam keadaan pembelajaran daring di rumah. Yuk, mari kita persiapkan buku dan alat tulisnya. Pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari tentang tematik 4F, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. PB 3 dan 4. Bagaimana dengan pembiasaannya? Apakah sudah sholat duha? Dan murojaahnya? Alhamdulillah, anak bu guru yang soleh dan soleha. Semangat dan harus istiqomah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama angkat kedua tangan dan menundukkan kepala. Sambil membaca doa, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini: 1. Siswa dapat mempelajari pemanfaatan sumber daya alam. 2. Siswa dapat mempelajari tentang keberagaman di Indonesia. 3. Siswa dapat mempelajari macam-macam suku bangsa di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam digolongkan menjadi 3. Sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis. Contoh, hewan, tumbuhan. Hewan seperti sapi, kerbau, kambing biasa dimanfaatkan untuk diambil daging dan susunya. Setelah dimanfaatkan, jumlah hewan tersebut akan berkurang. Namun, melalui perkembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Tumbuhan dapat dipulihkan keberadaannya dengan cara ditanam bibitnya. Setelah sekian lama, bibit tersebut akan tumbuh seperti induknya. Contohnya pada tanaman padi. Ketika setiap panen, batang padi ditebang untuk diambil padinya. Tanaman tersebut akan mati, namun dengan menanam bibit padi, tanaman padi akan tumbuh kembali. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di bidang pertanian.
Contoh jenis tanaman yang diusahakan adalah padi. Padi adalah tumbuhan yang biasa ditanam di sawah. Padi ditanam untuk diambil gabahnya. Gabah padi digiling menjadi beras. Beras adalah makanan pokok sebagian orang Indonesia. Padi yang telah dipanen akan mati, namun benih padi yang ditanam di sawah kembali akan tumbuh menjadi tanaman padi. Kedua, palawija. Contoh tanaman palawija: kacang tanah, jagung, ubi. Tanaman palawija setelah dipanen akan mati, namun benih palawija yang ditanam akan kembali tumbuh seperti semula. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di bidang perkebunan. Contoh jenis tanaman perkebunan yang diusahakan. 1. Karet. Tanaman karet disadap untuk diambil getahnya. Getah karet disebut latek. Latek digunakan untuk bahan membuat ban. Tanaman karet dibudidayakan dengan menanam bijinya. Pohon karet menghasilkan getah yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri karet. Kedua, kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan bahan dasar untuk membuat minyak goreng, margarin, minyak cat. Pohon kelapa sawit dibudidayakan dengan menanam buahnya. Buahnya dapat tumbuh menjadi pohon kelapa sawit seperti induknya. Kelapa sawit merupakan bahan dasar pembuatan minyak goreng. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di bidang peternakan. Jenis-jenis hewan yang diternakan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Peternakan hewan besar. Jenis hewan yang diternakan diantaranya sapi, kerbau, dan kuda. Hewan jenis ini dikembangbiakan untuk diambil daging atau susunya. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Jenis hewan yang diternakan diantaranya kambing atau domba. Kambing atau domba dikembangbiakan untuk diambil daging atau susunya. Yang ketiga, peternakan unggas. Jenis hewan yang diternakan diantaranya ayam, itik, angsa, dan burung. Hewan jenis ini dikembangbiakan untuk diambil daging atau telurnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di bidang perikanan. Perikanan merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Budidaya ikan dapat dilakukan di darat maupun di laut. Budidaya perikanan dapat dibedakan menjadi 2, perikanan darat dan perikanan laut. 1. Perikanan darat. Kegiatan perikanan darat meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di perairan darat.
Penangkapan dan budidaya ikan dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, danau, sawah, ataupun tambak. Jenis-jenis ikan yang dibudidayakan diantaranya ikan mujair, ikan nila, ikan gurami, dan ikan mas. Sedangkan di tambak bisa dilakukan budidaya udang dan ikan bandeng. Kedua, perikanan laut. Kegiatan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di laut. Kegiatan penangkapan misalnya menangkap ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, kerang, lobster, dan cumi. Budidaya ikan laut dilakukan melalui pembenihan. Benih-benih tersebut dibesarkan pada jaring terapung di laut. Contohnya ikan bawal, ikan kerapu, dan lobster. Di laut juga berkembang biak makhluk hidup lainnya, seperti rumput laut. Sebagian besar makhluk hidup laut berkembang biak secara alamiah. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di bidang kehutanan. Hutan merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Pepohonan tersebut dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghasil kayu. Fungsi hutan: tempat hidup flora, jenis tumbuhan, dan fauna, jenis hewan. Tempat menyimpan cadangan air, dapat mencegah banjir, mencegah timbulnya pemanasan global. Jenis hutan yang tumbuh di Indonesia adalah 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutannya lebat dan ditumbuhi oleh berbagai jenis pepohonan. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim terdapat di Jawa Timur dan Bali. Pada musim kemarau, pohonnya meranggas. Sedangkan pada musim hujan, dedaunan pada pohon tersebut kembali tumbuh. Contohnya pada hutan pohon jati. Yang ketiga, hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan bakau, tumbuh di daerah pantai yang berlumpur. Jenis tumbuhan pada hutan bakau antara lain nipah dan pidada. Hutan bakau setelah diambil kayunya akan habis, namun bakau dapat tumbuh kembali setelah dibudidayakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Seandainya dapat pulih pun akan memerlukan waktu yang sangat lama. Waktu yang diperlukan untuk memulihkannya mencapai ratusan juta tahun. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Oleh karena pengaruh alam, wujud tumbuhan purba itu berubah menjadi arang dan batu.
Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga. Yang kedua, minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan, plankton, dan jasad-jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun. Akibat adanya tekanan serta pengaruh suhu di bumi, kemudian berubah menjadi cairan pekat yang disebut minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi menghasilkan antara lain aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, dan oli untuk pelumas mesin. Yang ketiga, emas. Daerah penghasil emas terbesar di Indonesia adalah Mimika di Papua dan Cikotok, Jawa Barat. Produksi emas negara kita sebagian diekspor dan sebagian lagi digunakan di dalam negeri. Selain dikelola pemerintah, pertambangan emas dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan pertambangan rakyat yang dilakukan secara tradisional. Yang keempat, besi. Besi berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah, pasir, dan sebagainya. Besi merupakan bahan endapan dan logam yang berwarna putih. Biji besi dimanfaatkan sebagai bahan baku peralatan rumah tangga, pertanian, otomotif, perkakas, mesin, dan lain-lain. Aspal. Aspal terbentuk dari sisa penyulingan dari minyak bumi dan alam. Aspal dimanfaatkan sebagai lapisan untuk memperkeras permukaan jalan. Sumber daya alam dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup umat manusia. Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan. Semua pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestariannya. Masyarakat Indonesia sangat beragam, terdiri dari ratusan suku bangsa yang memiliki budaya, bahasa, agama, sumber daya alam, dan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Adanya keberagaman di Indonesia membuat masyarakat dapat saling mengenal dan saling menghargai perbedaan. Keberagaman tersebut dapat disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Kata tersebut diambil dari kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, seorang pujangga kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Semboyan ini bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa, budaya, dan agama menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Di antaranya, suku Dayak dari Kalimantan Tengah, suku Tulang Bawang dari Lampung, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam, suku Sunda
dari Jawa Barat. Suku Baduy dari Banten. Suku Sasak dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Suku Sumba dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Suku Asmat dari Papua. Suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Suku Bali dari Bali. Suku Ambon dari Maluku. Ada tugas dari Bu Guru untuk kalian di rumah. Halaman 34. Dikirim ke kelas masing-masing. Kelas 4A Bu Rizka, kelas 4B Bu Soleha, kelas 4C Bu Lia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajarnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Angkat kedua tangan dan menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.